Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Keluar dari masjid di Mekah, jamaah haji ini alami kejadian mengerikan. Usai keluar dari masjid jin di Mekah, jamaah haji ini alami kejadian mengerikan. Jamaah haji tersebut diketahui bernama Sanoyan bin Budin, asal Madura, yang saat ini sedang menjadi tamu Allah di Mekah. Dari salah satu penuturan, salah satu mukminin di Mekah, Ridwan, 31 tahun, ia mengatakan, mulanya tidak ada yang aneh dengan diri Bapak Sanoyan saat mengikuti rangkaian ziarah di kota suci Mekah. Namun, saat sampai di Masjid Jin yang terletak di Kampung Ma'lah, ia minta diturunkan. Sopir bus yang juga asli Madura tak tega melihat Bapak Sanoyan, merengek minta turun sebentar untuk melihat Masjid Jin. Namun, sebelum semenit, Bapak Sanoyan masuk masjid yang sudah ada sejak zaman Nabi tersebut. Ia langsung lari sambil menjerit-jerit di jalanan. Petugas haji yang sedang melihatnya pun mengejarnya, kemudian mengamankannya ke kantor sektor haji Indonesia di Syafariah Mekah. Ketika diperiksa oleh petugas haji, Bapak Sanoyan menyebut nama Allah dan Rasulullah berkali-kali. Petugas haji pun dibuat bingung dengan ulahnya. Percayakah Anda jika jin itu benar-benar nyata? Seperti di Mekah, ada masjid yang disebut masjidnya para jin. Tempat ibadah ini dinamai Masjid Al-Jin atau Masjid Jin. Masjid ini terletak di Kampung Ma'lah, tidak jauh dari pekuburan kota Mekah. Penamaan masjid ini erat suatu peristiwa yang berkaitan dengan bangsa jin dan dakwah Islam. Dikisahkan, serombongan jin itu melewati Mekah. Mereka berasal dari perbatasan Suriah dan Iran. Ketika itu, mereka mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka pun langsung menyatakan berbaiat, berjanji setia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajaran Islam dan menyebarkan agama Allah di kalangan mereka. Oleh sebab itu, masjid ini dikenal dengan nama Masjid Al-Bai'ah, yakni masjid tempat serombongan jin melakukan baiat. Peristiwa besar ini diungkapkan dalam Al-Quran, surat Al-Qaf ayat 29-32. Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kalah mereka menghindari bacaannya. Lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan beriman kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dalam riwayat lain pun disebutkan, dimuat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi yang berasal dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan
antara Rasulullah dan rombongan jin itu bertemu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Ukas. Ketika sampai di daerah Tihmah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya berhenti untuk melaksanakan sholat fajar. Rupanya, sholat fajar yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya tersebut mengakibatkan terhalangnya berita-berita langit yang biasa dicuri dengar oleh para setan, jin yang kafir. Bahkan, setan-setan atau jin-jin kafir yang sedang mencoba mencuri berita tersebut mendapat lemparan bintang-bintang sehingga terpaksa pulang ke tempat kaumnya. Sesampainya di tempat kaumnya, setan-setan atau jin-jin kafir tersebut ditanya oleh kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapat berita langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang mendapatkan berita langit, bahkan kami dikejar oleh bintang-bintang." Kaum setan menjawab, "Tidak mungkin ada halangan di antara kita dengan berita langit. Pasti ini ada sebabnya." Pemimpin mereka memerintahkan, "Menyebarlah kalian ke barat dan ke timur, carilah penghalang tersebut." Lalu, setan-setan dan jin-jin tersebut ke seluruh pelosok jagat mencari penyebab terhalangnya berita langit tersebut. Sebagaimana di antara mereka sampai ke daerah Timah, tempat Rasulullah dan para sahabatnya berhenti. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah melakukan sholat subuh. Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Kemudian mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari berita langit." Mereka sangat kagum terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar. Mereka mengimaninya. Mereka lalu pulang ke kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami. Kaum mereka pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.